Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Saya harap kalian semua sehat dan bahagia. Di video kali ini, saya akan membahas tentang tabungan dan investasi generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir di rentang tahun 1996 hingga 2009. Mungkin kalian termasuk salah satu dari mereka, atau mungkin kalian memiliki saudara, teman, atau kenalan yang masuk dalam kategori ini. Nah, apakah kalian pernah mendengar bahwa Gen Z tidak memiliki tabungan? Apakah hal ini benar adanya? Bagaimana cara mereka mengelola keuangan mereka? Dan apa tantangan yang mereka hadapi? Yuk, simak penjelasan saya di video ini. Pertama-tama, mari kita definisikan dulu apa itu tabungan. Tabungan adalah uang yang disisihkan dari penghasilan atau pemasukan yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau jangka pendek. Tabungan biasanya disimpan di tempat yang aman, seperti di bank, atau diinvestasikan di instrumen yang menghasilkan bunga atau keuntungan. Tujuan dari menabung adalah untuk mempersiapkan dana darurat, membiayai kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan, pernikahan, atau pensiun, atau untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membeli rumah, mobil, atau berlibur. Lalu, bagaimana dengan tabungan generasi Z? Apakah benar bahwa mereka tidak memiliki tabungan? Jawabannya adalah tidak. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center, KIC, dan Ziggy pada September 2021, hampir 40% responden Gen Z menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Survei ini melibatkan 5.204 orang yang berusia 15 tahun ke atas yang mengakses internet. Selain itu, menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, anak muda Gen Z memiliki tabungan menumpuk Rp2,5 miliar di perbankan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Gen Z memiliki tabungan, dan jumlahnya tidak sedikit. Namun, ada hal yang menarik dari tabungan Gen Z. Meskipun mereka memiliki tabungan yang cukup besar, mereka tidak terlalu tertarik untuk menginvestasikannya di sektor properti, seperti membeli rumah. Menurut ekonom INDEF, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pertama, Gen Z lebih suka menyewa rumah daripada membeli rumah, karena mereka lebih fleksibel dan tidak terikat dengan kredit. Kedua, Gen Z lebih memilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, seperti investasi berkelanjutan dan etis, yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ketiga, Gen Z lebih terbuka dengan investasi alternatif, seperti kripto, saham, atau reksadana, yang lebih mudah diakses melalui aplikasi dan platform daring. Lalu, bagaimana cara Gen Z mengelola keuangan mereka? Apakah mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup? Jawabannya adalah ya. Menurut sebuah artikel di kumparan.com, tabungan dan investasi Gen Z mencerminkan pendekatan yang lebih cerdas dan inovatif terhadap keuangan. Mereka dinilai lebih sadar akan pentingnya keuangan pribadi sembari memanfaatkan teknologi untuk memulai investasi mereka. Hal ini didukung oleh pendidikan keuangan yang semakin ditekankan dalam kurikulum pendidikan, serta akses mudah ke informasi keuangan melalui internet. Gen Z juga lebih mengutamakan membeli barang kebutuhan pokok dengan anggaran belanja yang tetap atau mengikat, dibandingkan dengan Gen Y, yang lebih suka membeli barang-barang yang diinginkan. Namun, bukan berarti Gen Z tidak memiliki tantangan dalam mengelola keuangan mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Gen Z adalah volatilitas pasar keuangan. Volatilitas adalah tingkat perubahan harga suatu aset atau instrumen keuangan dalam periode tertentu. Volatilitas yang tinggi berarti harga berubah-ubah dengan cepat dan tidak menentu, sehingga meningkatkan risiko kerugian. Volatilitas pasar keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya, pandemi COVID-19, perang dagang antara AS dan Cina, atau perubahan iklim. Hal ini tentu membutuhkan Gen Z untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih dan mengawasi investasi mereka. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Gen Z adalah ketersediaan dana darurat. Dana darurat adalah uang yang disiapkan untuk mengatasi keadaan darurat atau tidak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Dana darurat biasanya setara dengan 3-6 bulan pengeluaran rutin, atau lebih, tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Dana darurat penting untuk dimiliki, karena dapat membantu kita bertahan hidup dari goncangan ekonomi, tanpa harus mengganggu tabungan atau investasi kita.
Namun, menurut survei KIC dan Ziggy, mayoritas tabungan Gen Z yang digunakan sebagai dana darurat hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari selama kurang dari 3 bulan. Ini berarti, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Gen Z akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang tabungan dan investasi Gen Z. Semoga kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan mencoba untuk menjawab sebanyak mungkin. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.